Saya adalah mahasiswa Universitas Isanggul, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia kelima dengan dosen pengampu Ibu Novia Angela. Baik, langsung saja ke materinya. Oke, keterampilan berbicara. Apa itu keterampilan berbicara? Sebelum kita mengetahui pengertian keterampilan berbicara, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari keterampilan dan apa itu pengertian dari berbicara. Oke, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sehingga pengertian keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Oke, yang berikutnya adalah tujuan berbicara. Tujuan berbicara di sini ada 4. Yang pertama adalah tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadi timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan oleh pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan informasional lainnya. Yang kedua adalah rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicara semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk menghibur, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologi serius lainnya. Yang ketiga adalah persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang terakhir, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya, manfaat keterampilan berbicara. Manfaatnya ada 7. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Ketiga, menambah kepercayaan diri. 4, menambah karisma dan wibawa. 5, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. 6, menambah level nilai dalam diri. Dan yang terakhir, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Lalu ada hal-hal yang harus dikuasai dalam keterampilan berbicara. Oke, yang pertama adalah prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Prinsip-prinsipnya ada 7. Yang pertama, pembelajaran berbicara harus ditujukan
untuk membentuk kematangan psikologi anak dalam hal berbicara. Yang kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Ketiga, pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Keempat, pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Yang kelima, pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Keenam, kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Yang terakhir, pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran bicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Oke, yang kedua, jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara ada 5. Yang pertama adalah jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Yang kedua adalah berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklarifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Berbicara dalam kelompok kecil sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar, misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak, atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6, yaitu pidato, presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian ada 4 jenis, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang pertama adalah kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun kecil, sebagai sumber ide. Sebaliknya, seorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun peristiwa besar terjadi padanya. Yang kedua adalah kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Yang ketiga adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tatanan linguistik. Yang keempat adalah kemampuan psikologi. Kemampuan psikologi berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologi ketika berbicara.
Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara, atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapat tekanan ketika berbicara. Yang terakhir, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan gaya berbicara yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaranya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupan membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan dengan penampilan berpakaian pembicara. Lalu ada faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama adalah ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Ketiga, pilihan kata atau diksi. Keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Ada juga faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Pertama adalah sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Kenyaringan suara juga sangat menentukan. 6. Kelancaran. 7. Relevansi atau penalaran. 8. Penguasaan topik. Selanjutnya, prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, dan hingga tahap akhir penyampaian ide. Yang terakhir adalah tahap pembelajaran berbicara. Ada 3 tahapan dalam proses pembelajaran berbicara. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Siswa harus dibiasakan untuk memanfaatkan berbagai situasi berbicara dalam kehidupannya sebagai sumber ide baginya untuk berbicara, yang selanjutnya harus mampu dikemas oleh siswa menjadi sebuah ide atau rencana informasi yang akan disampaikan pada saat berbicara. Kesadaran akan wacana pun menjadi bagian penting bagi siswa. Yang kedua adalah tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting yang harus dikuasai siswa pada tahapan ini. Selain itu, siswa harus pula diperkenalkan dengan berbagai gaya dan strategi berbicara. Penerapan keterampilan mengemas makna dan menguasai berbagai gaya berbicara akan menjadi modal bagi siswa agar kegiatan pembicaraan yang akan dilakukannya mencapai tujuan komunikasi yang diharapkan. Yang terakhir, tahap pemroduksian. Pada tahap ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan, terutama tentang pengetahuan artikulasi dan tata bahasa. Keterampilan yang harus dibekali pada siswa adalah keterampilan produksi bicara meliputi keterampilan fasilitas dan kompensasi. Oke, sekian presentasi materi keterampilan berbicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama Ibu Novia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.